Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Senantiasa kita bersyukur Allah SWT pada momen yang mulia ini, momen yang baik ini, kita masih ditemukan bersama-sama di Yayasan Kemakmuran Muslimin. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan bertahan dalam hidup rekan saudara sekalian yang telah membina kita dalam mengamalkan hidup ini. Ilmu pula saudara-saudara yang senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, berpegangnya, bersahabatnya, tabi'in dan umatnya yang berjasa istiqamah jalannya. Yang kami hormati Ustaz Joni Junaid MPD sebagai mudir, sebagai ketua yayasan yang mengikuti tunjangan Kalimantan. Rekan sekalian yang saya banggakan, saya mohon maaf ini karena sudah lama di luar, lidah saya tidak sama dengan orang lagi ya. Saya aslinya Pontianak, aslinya Pontianak. Tahun 2005 itu saya sudah keluar dari Pontianak. Sekitar 20 tahun ya. Saya 20 tahun itu sudah keluar menjangkau beberapa daerah di Jawa, di Jogja, di Bekasi, Jakarta, hingga sampai saya di ujung timur Nusantara, yaitu di kota Morotai, Papua Selatan. Dan di sana sudah 12 tahun, ya, 12 tahun di sana. Mungkin ada di antara rekan-rekan ini, mungkin juga ada satu tahun lebih dengan saya. Ya, dulu saya SD di SD Negeri 68 di Pak Kuning itu. Ya kan? Masih ada ke sana? Masih ada. Kalau saya negeri masih ada beberapa. Ya. Kemudian di SMP di MTS 1 Pontianak. Alianya. Ada yang MTS. Ada yang MTS 1 ada? Pontianak. Ada Pemalu ya? Oh ada. Atau Mater? Yang SD 68 nya ada? SD 68 di Pak Kuning. Dekat Pelabuhan Rakyat atau dekat dulu namanya TPS tempat pemotongan sapi. Masih ada kan? Ya. Kemudian SMA saya di SMK 4 atau SN2 di Luju. Ada SN2 dulu masih TM, perubahan di tahun 98 itu jadi SMK 4. Ya. Kemudian kuliah di Politeknik di Pontianak. Ada yang kuliah di Politeknik? Oleh Politeknik di Pontianak ada? ada. Ya. Ya, kemana di IAIN ya? Di Politeknik Pontianak. Jadi jurusan saya itu STM otomotif, kemudian Politeknik jurusan teknik mesin. Ya. Kemudian pernah bersama beliau di Al-Madinah di Yogyakarta. Ya. Mahat Al-Madinah Yogyakarta selama kurang lebih setahun ya, atau setahun lebih lah, tahun 2005 akhir sampai tahun 2007. Kemudian 2008 saya ke Libya yang ngambil diploma 28, kemudian sampai 2013 saya di Bekasi di Albina, yang juga itu adalah ada beberapa alumni di Pontianak, termasuk Ustaz Abdul Rahman Mubarak, ketiga saudara empat saudaranya di sana. Abdul Rahman, Abdul Rahim. Kemudian 2013 kita pindah ya ke bahasa sekarang hijrah ya. Hijrah ke paling ujung ya, ke Papua, ke Morotai. Alhamdulillah dengan pengalaman yang kami dapatkan dari berbagai tempat ya. Kami juga di sana itu sudah kepanjangan tangan dari Imam Syafi'i juga di Kalimantan Barat ini. Saya buka itu, saya minta tolong sama beliau. Bisakah kasih saya sistem untuk buka rumah kembang? Maka ada kita buat di sana rumah lukis
jauh, yang paling jauh ya. Ya, alhamdulillah. Ya, tadi alhamdulillah merupakan berkah dari Allah SWT. Karena mungkin semuanya meyakini semua dan hadis Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kita, sebaik-baik kalian adalah orang yang ta'allama, yang orang belajar Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Tentu tadi sampaikan beliau jundi, bisa dapat jundi ya? Oh, jundi. Jadi boleh. Oh, jundi boleh juga. Ya, saya tahunya itu, ya, dia nama aslinya namanya beda jauh sekali. Jundi ini bisa jundi. Ya. Jundi artinya tentara, pejuang Allah Subhanahu wa taala. Mantap. Syukur alhamdulillah. Saya masuk YouTube ya. YouTube like. Jangan lupa itu. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa mungkin menyampaikan satu dua kata tentang kisah. Karena saya senang melihat ini bersama. Saya pikir ini semua sudah ustazah dan ustaz. Asatizah semua, ya, sudah memahami kondisi dakwah di lingkungan masing-masing. Nah, begitu juga kami di Merauke itu, ya, kami berdakwah itu sebenarnya tidak satu organisasi saja, tapi kami masuk ke dalam berbagai sistem sosial kemasyarakatan. Saya pernah mengajar di Hidayatullah, ya, kurang lebih 5 tahun. Kemudian saya mengajar di EDI, Ormas juga, lalu dakwah Indonesia. Ya, EDI itu selama kurang lebih 3 tahun yang cabang pusatnya di Sulawesi Selatan ya, Ampung Dade, EDI Ampung Dade. Kemudian saya juga membantu mengajar di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu kurang lebih 7 tahun ya, sampai sekarang. Akan dipercaya menjadi kepala sekolah. Jadi apa yang menjadi tantangan terbesar mengajar di Merauke ini? Tantangan terbesar. Ya, di sana itu kan itu namanya apalagi Romel, berbagai macam manusia di sana. Jadi boleh dibilang itu Merauke itu sebagai miniaturnya Indonesia ini. Ya, segala suku, budaya, agama itu ada di sana. Nah, tentu kita ada perbedaan, ya, berbeda di wilayah kita masing-masing. Kami tetap menggunakan identitas keislaman. Ini penting juga, ya, identitas Islam itu dibuat. Dulu sangat susah sekali kalau identitas Islam itu harus mendirikan sekolah susah, apalagi yang berbau Islam itu sangat susah. Bahkan ada sekolah SDIT itu sampai 7 tahun baru bisa dapat operasional sekolah. Apa namanya, izin operasional sekolah. Karena apa? Berbau Islami. Dibilang sekolah SD Luqmanul Hakim, SDIT Luqmanul Hakim, itu lama, sampai 7 tahun. Biasanya itu paling lama itu 2 tahun saja sudah ada izin operasional sekolah. Kemudian hampir pelosok wilayah itu, yang pelosok itu ada sekolah-sekolah yang apa ya, PBK ya, biasa pendidikan Kristen ataupun Katolik. Itu hampir. Jadi kalau anak-anak itu yang tidak punya akses pendidikan negeri, apalagi pelosok-pelosok itu, maka otomatis dia masuk di PPK, sekolah-sekolah dan Islam. Ya, karena tidak ada pilihan, terpaksa. Atau banyak anak-anak yang sekolah yang Islam banyak sekolah di situ. Nah, sekarang berkembang beberapa sekolah Islam, ya, termasuk juga sekolah yang dirintis oleh Muhammadiyah ini. Ya, kami langsung diamanahi menjadi kepala sekolah dari tahun 2019. Sempat menghadapi masa Covid juga. Alhamdulillah itu sekarang muridnya sudah 300 orang. Dan Ustaz yang merintis ya teman-teman, jadi ada SD Muhammadiyah di Merauke. Sejak awal Ustaz yang merintis sampai saat ini ada 300 muridnya di Merauke, Papua Selatan. Iya. Apa sih Ustaz? Takbir. Saya juga bingung juga ya, kenapa saya diamanahi itu. Padahal mereka tahu saya ini orang Wahda Islam ya. Saya pengurus Wahda. Tapi bukan di sana itu karena jumlah kita mungkin tidak terlalu banyak ya secara SDM. Jadi kita menangkap semua. Jadi saya hanya dilibatkan di organisasi sosial kemasyarakatan. Walaupun berbeda organisasi. Bahkan ini kembali ini saya dipercaya sebagai pengelola ADI,
lebih dakwah Indonesia dari Dewan Dakwah. Rekan-rekan sekalian yang Allah SWT, tadi yang beliau sampaikan itu 3 yang saya katakan itu masalah ukhuwah, takwa, dan keberkahan. Itu sangat luar biasa. Memang saya rasakan sendiri ketika kita banyak berukhuwah, kita tidak ada sikap-sikap hati, sikap-sikap hati. Dengan siapapun kita bisa berinteraksi, dengan siapapun kita bisa bersosialisasi. Tidak merasa benar sendiri, tidak merasa kita yang paling pendapat kita yang paling betul, yang paling benar, ataupun kita merasa kunci-kunci surga sudah ada di genggaman tangan kita. Kita bisa berkolaborasi. Demi apa? Demi ukhuwah, karena kita posisinya sama sebagai orang-orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa. Alhamdulillah, bulan puasa ini maksudnya adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Yang bulan tarbiyah itu yang sangat luar biasa yang akan melatih kita. Tidak saja ada beberapa kondisi yang perlu kita perhatikan di bulan ini. Tarbiyah tidak hanya satu model saja, tetapi ada beberapa model. Tarbiyah secara ruhiyah, secara ruhiyah sangat penting. Bagaimana kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT di bulan yang mulia ini. Kemudian ruhiyah, keimanan kita senantiasa kita tingkatkan bahkan saya mendengar itu bulan Ramadan ini Imam Syafi'i tidak hanya di sore hari, bahkan di pagi hari juga dibuat TPA. Ini tambah lagi sore hari. Ini adalah meningkatkan rasa ruhiyah, pendidikan secara ruh, agar kita punya kesadaran sangat tinggi dalam menjaga ataupun membina generasi-generasi kita ke depannya, terutama generasi Quran. Kemudian bagaimana juga kita bisa mentarbiyah secara nafsiyah, pengendalian emosi kita. Karena di bulan ini kita berupaya untuk menjaga atau meningkatkan lagi semangat kejujurannya, semangat tanggung jawabnya dalam membina rumah Quran. Semangat untuk bisa mengendalikan emosi. Dalam mendidik anak itu biasa memang terkadang kita terbawa emosi. Tapi jangan emosi itu kita salurkan di luar berlebihan, sampai memukul, menghati dan lain sebagainya. Tentu yang sudah pernah mengajar, jadi pendidik, jadi guru, mungkin orang menganggap enggak terlalu guru Al-Quran, guru fikih itu enggak perlu dipandang. Tapi kayak beliau sampaikan, kita mengharapkan dari apa? Niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita begitu dari ekspos, tidak viral dan lain sebagainya. Tapi tujuan kita adalah kita berdakwah, menyampaikan Islam ini, mengajarkan Al-Quran ini untuk generasi seterusnya, supaya mereka menjadi generasi yang soleh dan solehah. Dan kemudian juga bulan tarbiyah ini adalah tarbiyah aliyah atau membina keluarga kita. Yang sudah punya keluarga, sudah banyak yang sudah bagus, banyak yang sudah keluarga, banyak. Ada yang belum nikah juga laki-laki? Ada ya. Yang sudah berkeluarga, bagaimana menjaga hubungan dengan pasangannya, dengan anak-anaknya. Di bulan ini lebih apalagi intensif, bukan insentif. Intensif, lebih mendalam lagi. Kalau insentif itu honor atau gaji. Menjaga hubungan keluarga itu lebih mendalam lagi, karena disuruh makan berbuka bersama keluarga, sahur juga bersama keluarga, mengaji bersama keluarga, sholat isya atau bersama keluarga, itu kan lebih intensif lagi, bersama keluarga itu. Hanya membina keluarganya menjadi generasi-generasi Al-Quran ini tadi. Karena waktu singkat maka saya singkat juga. Yang kemudian juga
di bulan Ramadan ini kita juga melakukan via ijtima'iyah secara sosial kemasyarakatan. Ini mungkin salah satunya ya dibuat kegiatan masyarakat yang saya lihat di spanduk ada misalnya donasi untuk guru-guru ngaji, untuk anak-anak yatim, untuk apa lagi banyak ya program-program itu. Nah itu pendidikan secara ijtima'iyah, pendidikan secara sosial kemasyarakatan itu juga sangat penting. Karena kita tidak hidup sendiri, kita hidup di lingkungan masyarakat yang notabene masyarakat itu adalah masyarakat yang homogen, masyarakat yang apa istilahnya itu, heterogen, ya, yang berbeda-beda, termasuk juga dalam perbedaan dalam pemahaman. Betul ke tidak? Betul ke tidak ya? Ya. Tapi kita ya, sebagai orang yang mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih kita, ya, kita berusaha ya, tetap menjaga ukhuwah, menjaga kebaikan-kebaikan itu. Ya. Kita boleh berbeda dengan siapapun yang lainnya, tapi kita harus meyakini yang kita buat itu adalah sumber, ada dasarnya, ya. Dan kita juga membedakan antara orang ahli ilmu, orang awam. Tidak bisa kita ponis semuanya. Orang awam juga kita ponis sesat, orang awam juga kita ponis ahli bid'ah misalnya. Orang awam kita ponis dengan hal-hal yang itu tidak bisa. Maka perbanyaklah diri kita dengan belajar tadi yang saya sampaikan, tidak dengan satu orang guru saja, satu ustaz saja. Ya, banyak ustaz yang bisa diambil yang ilmu mereka ya, untuk kita apa ya, bisa menjaga hati kita, pikiran kita itu supaya jernih dalam memilih, supaya jernih dalam menilai sesuatu, tidak karena emosional, tidak karena ikut-ikutan. Oh, Imam Syafi'i itu kayaknya isinya orang-orang yang harakah, pergerakan, isinya politik. Iya. Coba didalami dengan baik, coba terbayun dengan baik. Apa isi dalamnya? Siapa pengajar-pengajar mereka di sini? Oh, persoalan. Iya. Jadi rekan-rekan sekalian, mungkin secara ringkas itu saja. Saya datang dari Merauke itu dari jam 8 pagi, berangkat dari sana sampai Pontianak itu sudah jam 8 malam. Itu pesawat. Naik kapal? Naik kapal bisa 1 bulan. Jadi ikan asin. Dan juga sering gitu ya, ada mabuk atau orang mabuk di jalan-jalan. Banyak orang mabuk. Oh, orang mabuk itu minuman itu biasa di sana. Jadi banyak orang mabuk. Jadi mabuk itu sudah semacam budaya, semacam tradisi. Yang itu pancing. Iya. Jadi insyaallah tidak mengapa, karena pelan-pelan juga kami mau mungkin berpindah lagi ke tempat yang lain. Ya. Saya yakin satu ini tidak hanya cita-cita di PNS. Iya. Saya juga dari dulu ada cita-cita di PNS. Iya. Saya ingin bebas saja. Ya. Tapi kalau yang mau menjadi PNS silakan, silakan. Ya. Tapi jangan mengingkari PNS-nya. Apa mengingkari PNS? Siap ditempatkan di mana saja. Begitu ditempatkan Papua mau langsung mana? Jangan. Tak berani, takut. Baik, itu saja ya yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Namun Allah SWT semoga kita semua yang biasa memberikan keberkahan dari yang sedang masa ini dan lebih baik ke depannya. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak jadi banyak selama 13 tahun dakwahnya ngadepin mungkin teman-teman ada konten orang Papua kan mabuk di jalan, warungnya ada kayak ada besi-besinya. Nah beliau nih bahkan beliau sempat didatangi orang bawa parang lah apa dan sebagainya. Ya pengalaman dakwah yang sangat luar biasa. Namun beliau masih ada di sini, artinya Allah masih menolong orang yang menolong agama Allah. Intang surullah yang suruhku menyerbit akadama. Terima kasih. Sekali lagi kita takbir untuk Ustaz, semoga semakin semangat dalam kegiatan dakwahnya. Takbir. Allah. Alhamdulillah, Pak Fatih karena sudah mepet waktu untuk buka.